Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi kalian udah lihat judulnya, pasti udah tahu saya mau share apa. Ya, kali ini saya bakal share pengalaman saya hamil, lebih tepatnya adalah hamil anak kedua. Well, for your information, anak saya yang pertama ini umurnya udah 2 tahun 7 bulan. Nah, oh ya, ngomong-ngomong, di video ini saya tuh nggak bermaksud untuk pamer ke teman-teman, tapi lebih ingin untuk share mengenai pengalaman saya. Mudah-mudahan sih ada manfaat atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita saya kali ini. Dan saya juga nggak bermaksud untuk menyakiti hati teman-teman yang sekarang mungkin lagi menunggu momongan. Buat teman-teman yang pejuang garis 2, sekali lagi saya mohon maaf, di video ini saya nggak bermaksud untuk pamer. Nah, jadi langsung aja saya share pengalaman saya di hamil anak kedua ini. Jadi saya mau share dulu mengenai siklus menstruasi saya, biar kalian ngerti ya. Nah, jadi pas hamil anak pertama, bukan hamil anak pertama ya, jadi pas saya sebelum hamil anak pertama, dari mulai gadis, itu memang siklus haid saya itu berantakan ya teman-teman. Kalian yang udah pernah lihat video saya mengenai share pengalaman hamil anak pertama, kalian bisa lihat di sini. Nah, itu saya jelasin kalau ketika saya belum punya anak, ketika saya masih zaman gadis, memang menstruasi saya itu siklusnya selalu lebih dari 35 hari. Jadi haidnya itu bisa 2 bulan sekali, bahkan pernah 3 bulan sekali. Nah, ketika setelah melahirkan anak pertama, memang alhamdulillah siklus haid saya itu menjadi lancar. Walaupun memang tanggalnya itu nggak selalu sama di setiap bulannya, jadi tanggal itu memang beda-beda. Cuman memang untuk siklusnya sendiri termasuk normal, masih dalam rentan waktu 21-35 hari. Nah, untuk cara menghitung siklus menstruasi saya udah pernah jelasin di video saya yang ini, biar kalian lebih ngerti. Nah, jadi siklus menstruasi 3 bulan terakhir sebelum saya telat haid, di bulan Juni itu saya haid tanggal 15. Ini sambil baca aja karena memang saya nggak hafal, jadi harus ada catatan. Jadi di bulan Juni saya itu haid terakhir itu tanggal 15. Terakhir di sini maksudnya adalah tanggal pertama keluar haid ya teman-teman. Kemudian di bulan Juli itu tanggal 11, kemudian di bulan Agustus itu haidnya di tanggal 13. Jadi kalian bisa lihat di rentan waktu 3 bulan terakhir itu tanggal menstruasi saya beda-beda, cuman memang rentan siklus menstruasinya itu masih dalam jangka waktu 21-35 hari, dan itu termasuknya normal walaupun tanggalnya memang beda-beda. Nah, di bulan September ini saya itu mengalami telat haid ya, kan di bulan Agustus itu saya terakhir haid tanggal 13. Nah, di bulan September saya itu udah nungguin sampai seminggu kok haid nggak muncul-muncul gitu ya. Nah, di situ saya masih mikir kayaknya ini faktor karena capek atau mungkin karena pola makan yang kurang bagus, dan mungkin bisa juga dipengaruhi oleh stres gitu ya. Jadi saya masih mikir mungkin telat haidnya karena hal itu. Belum terlalu kepikiran kalau bakal hamil. Jadi saya memutuskan ya untuk relax aja selama telat haid ini. Nah, setelah saya tunggu-tunggu sampai pada akhirnya tanggal 19 September ini saya ternyata masih belum haid. Nah, di situ saya udah sedikit curiga, kayaknya bisa jadi ada kemungkinan hamil karena memang saya nggak menggunakan KB lagi. Nah, kemudian akhirnya udah saya tunggu-tunggu, saya memutuskan di tanggal 25 September untuk melakukan tes pack. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman kenapa sih ketika telat haid seminggu kemarin saya nggak langsung tes pack. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, karena ada kemungkinan mungkin karena stres atau mungkin karena kecapean ya telat haidnya, dan kemungkinan kalau misalnya saya langsung tes pack baru seminggu telat haid, ada kemungkinan itu pas tes pack hasilnya mungkin si hormon kehamilannya belum keluar. Jadi memang saya memutuskan untuk benar-benar menunggu ketika udah telat 2 minggu aja deh tes packnya. Akhirnya ya di tanggal 25 September itu saya memutuskan untuk melakukan tes pack di pagi hari sekitar jam 9:30-10-an kalau nggak salah. Sekalian mau mandi saya melakukan tes pack, dan ternyata benar hasilnya itu adalah positif atau garis 2. Nah, ini gambar hasil tes pack saya. Di sini saya pakai merek One Med. Ini harganya murah, 5 ribuan, bahkan paling murah 3 ribuan. Jadi ini hasilnya memang garis bawahnya itu lebih terang ya warna merahnya, karena ada kemungkinan mungkin hormon HCG-nya atau hormon kehamilannya itu udah tinggi. Jadi memang si bagian garis bawahnya itu lebih terang dibandingkan garis atas. Nah, ketika tes pack yang pertama di tanggal 25 September ini positif,
itu saya nggak melakukan test pack yang kedua ya. Kalau di kehamilan pertama kan saya berkali-kali melakukan test pack, tapi kalau di kehamilan yang kedua ini saya memutuskan untuk cukup sekali aja test packnya. Nah kenapa? Karena memang pertama feeling aja gitu ya. Karena ini udah kehamilan kedua, jadi saya memutuskan untuk nggak melakukan test pack berulang-ulang lagi. Dan pada saat telat haid itu saya merasakan gejala gitu di badan saya. Jadi saya ngerasain ada perubahan di bagian payudara, jadi kerasa lebih kencang dan lebih sedikit membesar aja volumenya. Walaupun sebelum saya test pack itu memang saya udah ngerasain ada perubahan di bagian payudara, kerasa kencang dan bertambah besar dan juga ngerasa sedikit sakit. Itu saya masih berpikir kalau perubahan di payudara itu adalah tanda kalau saya mau menstruasi gitu ya. Karena memang salah satu tanda menstruasi juga bisa jadi mengalami perubahan di bagian payudara, kerasa sakit atau kerasa linu. Jadi memang pada saat sebelum test pack, pas telat haid itu saya mikirnya mungkin itu tanda kalau misalnya saya sedang mengalami PMS. Tapi ternyata ketika udah tahu hasilnya positif, ya berarti ini memang kemungkinan besar ya ini salah satu tanda kalau saya sedang hamil. Walaupun memang harus dipastikan dengan menggunakan USG gitu ya, karena memang tanda seperti payudara kerasa kencang, membesar itu bukan tanda pasti ya teman-teman. Nah akhirnya ketika test packnya udah keluar hasilnya dan positif, di situ saya nggak langsung ingin melakukan USG, karena ketika saya hitung dari tanggal haid terakhir, yaitu haid terakhir saya tanggal 13 Agustus seperti yang saya jelaskan tadi, itu usia kehamilannya masih sekitar di bawah 7 minggu, sekitar 6 mingguan gitu, di bawah 6 minggu. Dan ada kemungkinan ketika di USG itu belum terlalu kelihatan, bahkan bisa jadi belum kelihatan kantung kehamilannya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bersabar lagi untuk melakukan USG-nya ya teman-teman. Walaupun memang di sela-sela waktu menunggu untuk melakukan USG itu saya harus sorry tadi baterai kameranya habis, jadi tadi itu sampai mana, sampai USG ya. Nah jadi saya memutuskan untuk USG itu tanggal 3 atau tanggal 4 Oktober. Di sini saya lupa karena memang saya nggak nyatetin tanggalnya pas USG pertama. Dan itu pokoknya saya ingatnya pas weekend, pas tanggal 3 atau 4 Oktober gitu. Nah disitu saya memutuskan untuk USG di klinik ya. Jadi USG ini dilakukan setelah beberapa minggu dari hasil test pack positif. Nah pas USG, saya USG-nya itu di klinik teman-teman. Nah pas di klinik itu, pas saya USG, nah hasilnya di sini saya nggak bisa saya tunjukin ke teman-teman, sorry banget, karena pertama di kliniknya itu belum ada print out USG-nya. Kemudian pas lagi USG itu nggak sempat saya foto karena HP saya ketinggalan di mobil, dan HP suami pun udah mau lobet gitu kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya pas itu saya lebih fokus untuk dengerin bidannya ngomong, karena di hasil USG-nya itu memang usia kehamilan saya udah 7 minggu. Tapi sayangnya itu baru kelihatan kantung kehamilannya aja teman-teman. Jadi ilustrasinya itu seperti ini gambarnya. Jadi baru kantung kehamilannya aja, cuman janinnya itu belum ada. Nah seharusnya rata-rata ketika usia kehamilan 7 minggu itu memang udah kelihatan si janinnya di dalam kantung kehamilannya. Cuman memang di saya pribadi belum kelihatan. Nah disitu makanya saya lebih fokus untuk dengerin konseling bidannya. Dan bidannya nyaranin kalau misalnya nggak ada keluhan, datang lagi 1 bulan kemudian untuk memastikan nanti janinnya udah kelihatan atau belum. Tapi kalau misalnya ada keluhan, misalnya keluar darah ya, itu sebaiknya langsung datang untuk melakukan USG tanpa menunggu 1 bulan lagi. Jadi akhirnya ketika dari USG pertama itu saya langsung pulang, dan memang ada sedikit kekhawatiran karena di usia 7 minggu itu belum kelihatan. Walaupun memang di beberapa pengalaman memang di usia kehamilan 7 minggu itu kan harusnya kebanyakan udah kelihatan, tapi ada juga yang belum kelihatan, dan kelihatannya itu ketika usia kehamilan semakin bertambah. Dan disitu saya mencoba untuk positive thinking, mudah-mudahan di USG 1 bulan kemudian itu hasilnya udah kelihatan, si janinnya itu udah kelihatan di kantong kehamilan. Dan well di tanggal berapa nih ya, di tanggal 30 bulan 10 itu saya kembali melakukan USG, dan itu selangnya memang sudah 1 bulanan gitu untuk kembali melakukan USG untuk memastikan. Dan alhamdulillah di USG yang kedua, dan ini USG-nya di tempat yang berbeda, di bidan praktek, itu hasil USG-nya ternyata
kantong kehamilan dan juga janinnya sudah terlihat alhamdulillah, dan detak jantungnya pun sudah terlihat. Jadi sudah membuat saya lega gitu ya, karena di USG yang pertama itu memang bikin saya cemas karena memang belum kelihatan. Jadi memang di kehamilan kedua ini memang lebih banyak bersabar untuk menunggu gitu ya, tapi di sela-sela menunggu test pack, sela-sela menunggu untuk memastikan USG kembali, itu memang harus menjaga aktivitas, memanajemen stres baik mungkin gitu ya. Dan ada nggak sih keluhan lain gitu ya selama kehamilan anak kedua ini di trimester awal kehamilan? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, keluhan yang pertama yaitu saya ngerasain perubahan kencang ya, payudara rasa kencang dan sedikit ada rasa ngilu gitu ya. Kemudian saya juga ngerasain mual, cuman mualnya nggak terlalu yang berlebihan banget. Mualnya masih bisa diatasin, dan itu mualnya sering terjadi ketika saya bangun tidur pagi hari dan juga ketika bangun tidur di sore hari. Jadi walaupun saya mual masih ada asupan makan yang bisa saya makan, tapi saya memang pilih-pilih untuk makanannya gitu ya. Dan ya itu dia mungkin cerita mengenai gimana saya bisa ketahuan hamil anak kedua. Mungkin saya nggak jelasin panjang lebar lagi karena di sini lebih menceritakan gimana saya bisa tahu hamil anak yang kedua ini, dan semoga cerita saya, pengalaman saya ini bisa bermanfaat di teman-teman. Dan itu dia video saya kali ini. Kalau kalian pengen tahu perkembangan kehamilan selanjutnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar kalau kalian penasaran. Dan mudah-mudahan buat kalian yang pejuang garis 2, mudah-mudahan nular, dan semoga yang lagi hamil dilancarkan hingga persalinan. Dan sampai jumpa di next video. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.